Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga niat puasa kita semakin mantap, amin. Jika berbicara sebuah karakter, memanglah tidak akan ada habisnya. Setiap karakter memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di dunia One Piece, setiap karakter memainkan perannya masing-masing dengan sangat baik. Setiap peran selalu dilakukan atas dasar kelompok bajak lautnya. Kemudian, jika berbicara sebuah karakter, begitupun dengan anggota bajak laut, maka tidak akan lepas dari sebuah sayap para kapten setiap bajak laut. Setiap kapten memiliki tangan kanan dan tangan kiri. Namun, jika berbicara tangan kiri, tidak akan lepas dari sosok kalem dan tampan perokok berat pecinta wanita seperti saya, yaitu Mamang Sanji. Berbicara Sanji memang tidak akan ada habisnya, begitupun saya yang sangat menyukai karakter yang satu ini. Keunikan sangatlah luar biasa, bahkan perjalanan pahit yang dilalui begitupun dengan masa lalunya. Namun, sekarang kapten kita menambahkan satu lagi anggota yang cukup kuat dan berbahaya, yaitu Mang Jinbei. Sudah dikonfirmasi bahwa bounty atau harga buronan Mang Jinbei adalah nomor 3 di kru bajak laut topi jerami. Yang pertama ada Luffy, yang kedua ada AA Zoro, ketiga ada Mang Jinbei, dan yang keempat adalah si tukang udut alias AA Sanji. Banyak sekali fans yang berbicara bahwa posisi Sanji akan tergantikan oleh Mang Jinbei sebagai sayap dari kapten kita. Simpang siur atas kekuatan Mang Jinbei melawan Sanji, dan apakah benar Sanji layak digantikan oleh Mamang Jinbei untuk sayap kapten kita? Sebelum itu, kita harus memperhatikan beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama dari Mang Jinbei. Memang karakter yang satu ini sangatlah kuat, bisa menguasai Fishman Karate dengan sangat baik, begitupun penguasaan hakinya. Kita melihat Mang Jinbei ketika berhadapan dengan agent Superpole yaitu Mang Wushu sangatlah luar biasa edan. Jinbei melapisi tangannya dengan haki buso tingkat tinggi yang sangat luar biasa. Wushu adalah karakter yang cukup berbahaya, bahkan memiliki pengalaman yang sangat bagus dalam agent pemerintah. Namun kita perhatikan bahwa Wushu di hadapan Mang Jinbei layaknya anak kucing yang kelaparan di kedinginan tengah malam. Penguasaan Fishman Karate ditambah dengan haki buso dan pengendalian air sangatlah luar biasa edan. Maka Mamang Jinbei diakui sebagai salah satu orang terkuat di bajak laut Mugiwara. Kemudian kita lihat sosok AA Sanji. Sudah tidak aneh dan sudah diketahui oleh kita semua bahwa AA Sanji sangatlah luar biasa parah kuatnya. Selain kuat, Sanji pun memiliki kecepatan yang sangat luar biasa edan. Bahkan sekarang kekuatan Sanji sudah di luar nalar untuk seorang manusia percobaan. Kita harus memperhatikan bukan hanya dari hasil percobaan saja Sanji menjadi kuat, tetapi akibat latihan keras dengan didikan langsung dari Zep, Sanji menjadi sangatlah luar biasa kuat. Kekuatan dan fokusnya terhadap sebuah tendangan atau teknik serangan menggunakan kaki. Kita semua harus memperhatikan setiap serangan Sanji menggunakan kakinya. Akan sangat berbahaya jika seseorang menggunakan serangan dengan teknik yang sama ribuan bahkan jutaan kali. Daripada menggunakan banyak senjata, lebih baik menggunakan satu senjata dan latihan selama bertahun-tahun kemudian dikembangkan. Pisau kecil akan sangat berbahaya jika di hadapan seorang ahlinya. Ibaratkan Usopp menggunakan pedang Enma yang tidak difokuskan, maka akan lebih baik menggunakan sebuah ketapel daripada pedang Enma. Kita bisa berpatokan kepada Sanji yang selalu menggunakan kakinya. Dengan jutaan kali tendangan secara tidak langsung membuat kakinya tidak bisa merasakan apapun ketika digunakan. Ditambah dengan genetik yang sudah dirubah dalam diri Sanji. Lantas siapakah yang lebih kuat antara Sanji dengan Jinbei? Saya memiliki sebuah pendapat pribadi bahwa Sanji masih di atas Jinbei. Mungkin sekarang bounty masih menang Jinbei, tetapi harga buronan tidak menjadi patokan untuk seseorang. Kita semua tahu bahwa dulu Robin memiliki bounty yang lebih besar dari semua kru termasuk kapten kita. Tetapi seiring berjalannya waktu, yang akan terbesar adalah kapten dan kedua sayapnya. Sudah sepantasnya dan sudah biasa jika seseorang menjadi anggota baru memiliki bounty di atas kru yang dia singgahi. Namun tidak akan lama lagi para sayap kapten kita akan melebihi anggota baru tersebut. Kemudian jika berbicara soal kekuatan kedua orang ini, mereka memiliki keunggulan yang berbeda. Namun jika harus berpendapat Sanji masih lebih kuat atau masih berada di atas Jinbei, Sanji berada di kapal Luffy adalah sebagai kru yang seimbang dengan Zoro karena mereka adalah sayap Luffy. Bahkan jika Sanji bertarung dengan Zoro pun, saya yakin Oda Sensei akan membuat mereka seimbang dalam pertarungan. Meskipun Zoro lebih kuat dari Sanji, tetapi hasil pertarungan tersebut akan diseimbangkan. Maka kesimpulannya, menurut pendapat saya, kekuatan Sanji masih di atas Jinbei. Jika bertarung, saya yakin Sanji akan menang berada di atas angin. Selain Sanji kuat dalam serangan, dia juga
memiliki kecepatan yang sangat luar biasa edan. Jika ditanya pertahanan, maka Sanji lah juaranya. Kekuatan Sanji akan terus berkembang. Di sini Jinbei sudah cukup tua dibandingkan dengan Sanji, maka Jinbei akan memiliki kekuatan yang akan naik sedikit atau menurun karena usia. Lain halnya dengan trio monster kita yang masih di masa muda dan masih banyak kekuatan yang menunggu mereka. Biasanya, kondisi prima setiap manusia memiliki kekuatan adalah 40 tahun hingga 45 tahun. Jika Sanji, Zoro, dan Luffy sudah sekuat ini, apa jadinya jika mereka bertiga berada di usia 40 atau 45 tahun? Saya yakin kekuatan mereka sangatlah edan dan sangatlah gila. Maka kesimpulannya, Sanji akan tetap lebih kuat dibandingkan dengan Jinbei dan akan melambung tinggi bersama Luffy dan Zoro. Selain kekuatan, jangan lupakan juga kecerdasan sosok Sanji yang sangat luar biasa. Jinbei saat ini memanglah kuat, tetapi pertarungan tidak hanya mengandalkan sebuah kekuatan, melainkan harus menggunakan teknik atau kecerdasan dalam pertarungan. Otot tanpa otak tidak akan berguna, semua harus seimbang agar menjadi manusia yang sempurna dalam sebuah pertarungan. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya jadi seperti itulah menurut saya. Kalau misalkan sekarang bounty-nya si Jinbei di atas si Sanji, tapi tetap nanti ke depannya Sanji akan di atas Jinbei gitu ya. Sanji kan dilahirkan atau masuk ke dalam kru Mugiwara ini kan sebagai sayap ya. Gak mungkin gitu kalau misalkan sayap bakal digantiin sama Jinbei gitu. Secara kan Jinbei juga udah tua ya, usia Jinbei berapa ya, lupa lagi saya. Sanji, Zoro, sama Luffy di usia muda seperti ini udah sekuat itu dan seedan itu gitu menurut saya mah. Apalagi di kondisi 40 tahun sampai 50 lah maksimal. Biasanya kondisi prima seseorang teh dalam pertarungan teh segitu gitu, 40 ke 50 tahun bakal edan gitu. Sekarang juga kan udah sekuat ini gitu. Apa jadinya nanti ke depan mungkin gitu ya. Tapi kan ini kan si One Piece teh diberitakan atau dikatakan 2 tahun lagi atau 5 tahun lagi bakal tamat gitu. Apakah si usia si Zoro, Sanji, sama Luffy teh akan mencapai ke 40, 45 atau cuman sampai 30-an gitu menurut saya. Tapi akan sangat menarik gitu kalau misalkan karakter atau trio monster kita sampai usia primanya si Roger gitu. Si Roger kan usianya berapa waktu itu, 50-an gitu ya waktu dieksekusi, ya segituan lah. Pokoknya mah bakal sangat luar biasa gitu. Jinbei kan kalau misalkan si Luffy, Sanji, atau si Zoro di usia 40 sampai 50, Jinbei udah berapa gitu kan, udah tua gitu. Pasti kondisinya juga bakal menurun gitu. Sebagus-bagusnya naik tapi nggak akan jauh dari yang sekarang menurut saya. Tapi itu mah baru pendapat sih, bisa jadi bisa enggak sih, setiap orang juga punya pendapat masing-masing ya. Ya udahlah, salam sejahtera bulan puasa barudak godin bakal aya. Goodbye, dadah.